Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virilia Filiana, peserta latihan dasar CPNS Puslabang KDUD Angkatan 12 dengan NDH 16. Nah, kali ini saya akan mereview materi Whole of Government yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Hari pada Senin 27 Juli 2020. Nah, tujuan dari pembelajaran Whole of Government ini, setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan konsep penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi, best practice penerapan WOG di berbagai negara, dan implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Nah, kemudian apa sih sebenarnya Whole of Government ini? Jadi, ada 3 kata kunci dalam Whole of Government. Di sini, pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga dalam mencapai tujuan-tujuan bersama, kemudian pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, dan penekanan pada kerjasama guna mencapai tujuan bersama. Jadi, whole of government ini adalah 2 atau lebih lembaga atau organisasi atau badan yang punya tujuan yang sama, kemudian melakukan upaya-upaya seperti kerjasama, dialog untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian ada 3 faktor yang mendorong terjadinya whole of government. Pertama, faktor eksternal seperti dorongan publik. Jadi, lembaga atau badan itu akan melaksanakan pelayanan publik gitu. Nah, karena mereka punya tujuan yang sama, sama-sama pelayanan publik, jadi mereka akan bekerja sama atau saling berintegrasi untuk mempermudah proses pelayanan tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor internal, yaitu fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Jadi di sini setiap lembaga itu penting dan punya tujuan yang baik. Ya. Nah, tapi kadang-kadang ada beberapa lembaga atau organisasi atau badan yang merasa lebih superior dibanding yang lainnya. Nah, untuk menekan ini, kemudian timbullah whole of government untuk melihat pemerintahan secara keseluruhan. Artinya, bagaimana kita melihat bahwa sebenarnya semua bagian dari pemerintah itu penting. Kemudian, ada keragaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat, dan faktor lain yang mendorong potensi disintegrasi. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam budaya, berbagai macam kebiasaan yang tentunya itu bisa saling menimbulkan perbedaan begitu. Nah, di sini dengan whole of government kita bisa melihat bahwa sebenarnya budaya-budaya tadi itu bisa digabung jadi satu, bisa diintegrasikan untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, kemudian whole of government ini dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, koordinasi. Di dalamnya ada penyertaan, dialog, dan joint planning. Jadi kalau di tahap koordinasi ini belum ada rencana jangka panjang yang dibuat. Jadi biasanya masih berupa diskusi, kemudian saling bertukar informasi. Nah, kemudian masuk ke tahap integrasi. Di sini ada joint venture dan satelit. Kalau di integrasi ini sudah ada rencana jangka panjang yang disepakati oleh 2 atau lebih lembaga atau organisasi atau badan. Nah, kesepakatan ini akan dilaksanakan biasanya untuk beberapa waktu. Jadi sudah ada hal yang dikerjakan secara bersama-sama dari 2 atau lebih lembaga atau badan atau organisasi ini. Kemudian ada pendekatan dan pelibatan. Ini ada aliansi strategis, union, dan merger. Di tahap kedekatan dan pelibatan ini, biasanya 2 lembaga atau 2 badan atau 2 organisasi ini sudah lebur menjadi satu, sehingga mereka sudah sampai tahap merubah struktur organisasi atau sudah ada struktur organisasi baru di dalam kedua lembaga atau kedua badan atau kedua organisasi tadi. Nah, kemudian di sini ada cara-cara WOG dilaksanakan. Dimulai dari penguatan koordinasi antar lembaga. Biasanya ini berupa koordinasi dari 2 lembaga atau lebih. Kemudian membentuk lembaga koordinasi khusus. Nah, biasanya ini lembaga koordinasi khusus ini akan membawahi atau mengkoordinasikan beberapa lembaga yang setara atau berada di bawahnya. Jadi, misalnya ada organisasi A, organisasi B, kemudian ada lembaga koordinasi khusus. Nah, lembaga koordinasi ini akan mengkoordinasi 2 lembaga tadi. Nah, kemudian di sini ada membentuk gugus tugas. Kalau gugus tugas ini adalah organisasi baru atau lembaga baru yang dibangun untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, biasanya yang terlibat dalam gugus tugas ini sudah tidak menjalankan tugasnya di organisasi yang lama. Jadi misalnya ada gugus tugas sekarang yang sedang ada adalah gugus tugas COVID misalnya. Jadi nanti semua yang terlibat dengan gugus tugas COVID, pencegahan COVID ini
akan fokus pada bagaimana menangani COVID begitu. Jadi dia sudah pekerjaannya sudah sangat spesifik dan sangat terfokus untuk menyelesaikan satu urusan tertentu. Kemudian di sini ada koalisi sosial. Nah, di koalisi sosial ini biasanya ada keterlibatan dari pihak swasta. Jadi pihak pemerintah kemudian dengan pihak swasta saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan yang sebenarnya sama. Tuh. Nah, kemudian di sini ada tantangan WOG. Jadi ada 3 faktor yang membuat WOG ini susah untuk dilaksanakan. Pertama yaitu kapasitas SDM dan institusi. Jadi World of Government ini adalah pemikiran yang atau cara yang baru gitu. Jadi setiap yang terlibat di dalamnya terus memahami dulu apa World of Government, kemudian bisa melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang sebenarnya sudah dibuat seperti itu. Nah, itu kan tentu saja membutuhkan SDM dan institusi yang memadai. Kemudian ada nilai dan budaya organisasi. Setiap organisasi tentu saja punya nilai dan budaya tertentu. Nah, ini yang kadang tidak sama dengan organisasi yang lain. Nah, saat mereka bekerja sama, tentu saja nilai dan budaya ini harus dilebur menjadi satu, harus saling dimengerti dan saling dihormati, begitu ya, agar tujuan bersama tadi bisa tercapai. Kemudian terakhir kepemimpinan. Kepemimpinan ini dimulai dari persetujuan antara dua pemimpin atau lebih yang terlibat dalam World of Government. Pemimpin-pemimpin tadi saja harus menyepakati, harus punya visi, harus punya sudut pandang yang sama mengenai World of Government, harus punya tujuan yang sama juga agar World of Government ini bisa terlaksana. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.